Halo teman-teman, sekarang kita akan membuat aplikasi flashcard. Oke, aplikasi flashcard untuk membantu kita menghafal vocabulary baru dalam bahasa yang sedang kita pelajari. Dan aplikasi ini yang akan kita buat adalah aplikasi untuk membantu kita belajar bahasa Sunda ke bahasa Inggris ya. Kayak gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file CSV. Isinya adalah bahasa Sunda dan terjemahannya dalam bahasa Inggris. Jadi nanti akan muncul kata-kata dalam bahasa Sunda. Terus nanti kita harus menghafal arti bahasa Inggrisnya. Nah, untuk step pertama kita akan buat dulu UI-nya ya. Jadi sini saya akan pakai 3 enter. Oke. Kita akan bikin window. Kita enter .tk window title kita isi dengan flashcard. Terus kita configure. Oke. Padding 50. Oke. So cut X itu 50, pad Y itu 50, background colornya yang sudah dikasih ya di atas, background color window.mainbook. Oke, sekarang kita mau bikin UI-nya ya. Tadi udah sampai sini. Bentar ya. Oke. Nah, ini kalau di execute, nah kayak gini ya. 3. Kok title tidak terrefleksikan ya.
Oke, teman-teman, akhirnya aplikasi kita selesai dan harusnya nggak ada bug ya, mudah-mudahan. Kita run through dulu dari mana ya? Dari UI-nya dulu kali ya. Kita run through. Oke, gede banget. Nggak kelihatan ya? Nah, ini UI-nya. Jadi Oke. Jadi pertama kita bikin biasa ya, tkinter.tk, kasih title flashcard. Oke, kita configure padding X dan Y-nya itu 50-50. Oke. Nah, ini aja ya. Oke. Terus kita bikin image dari foto image. Ada dua image di sini. Yang pertama adalah card front dan card back ya. Jadi ini kartu tampak depan yang putih dan ini kartu tampak belakang yang hitam. Oke, ada dua. Terus kita bikin kanvas yang ukurannya 800 x 526 ya, sesuai dengan ukuran dari gambar yang dua ini. Terus kita bikin si kartu depan dan belakang ini kita masukin ke kanvasnya pakai canvas card.create image ya. Kita tempatin di tengah-tengah ya, setengah dari ukuran gambarnya. Nah, kita masukin ke variabel ya, front image canvas dan back image canvas ya. Kita masukin image-nya, dan yang back itu kan defaultnya nggak kelihatan ya, karena kita mau tampilin dulu yang depan. Jadi state-nya kita isi hidden ya, jadi nggak kelihatan. Nah, terus ada lang text dan vocab text. Nah, lang text itu yang ini ya, vocab text itu yang ini tuh. Oke. Nah, ini kata-kata yang harus kita hafalin begitu ya. Nah, kita skip dulu ya function itu. Terus ada canvas card.configure, ini buat ngasih warna kanvasnya jadi warna hijau juga, hilangin bordernya. Terus kita taruh kanvasnya, gridnya di row pertama, kolom span ya. Kenapa kolom span? Karena di bawahnya akan ada dua buah button kiri kanan. Jadi si kanvas ini kita mau penuh ya, dua buah kolom kita habisin, jadi pakai kolom span. Terus sudahnya kita punya button right dan button wrong. Button right itu nanti kita isi pakai image, pakai tkinter dan foto image juga, gambarnya yang ini. Dan kalau button wrong, gambarnya yang itu. Oke, kita taruh di grid ya, row kedua, kolom pertama dan kolom kedua. Oke, dan ini kalau ditekan ini ada comment, right comment dan wrong comment. Oke, dan di bawah ini ada window.protocol wm delete window on closing. Nah, ini itu adalah function ya, on closing. Jadi function on closing ini akan di trigger ketika kita tutup si window-nya ya, pakai tombol X. Nah, jadi ketika UI ini di execute, dia akan ambil kartu ya, get new card. Oke, get new card itu dari mana? Nah, si kartunya sendiri itu dari Panda ya. Dia baca CSV si test.csv ya. Test CSV ini saya sengaja siapin CSV yang jumlah row-nya sedikit supaya bisa dites ya sampai habis. Ini harusnya nanti ditukar ya sama ini, sama yang panjang. Nah, ini buat testing aja. Oke. Tapi sebelum read yang ini, kita try dulu read yang di atas. Gitu. Nah, ini apa? Nah, ini tuh kita nge-read dari yang namanya save file. Save file itu data save CSV.
Jadi aplikasi ini tuh punya kemampuan untuk menyimpan progres terakhir gitu. Jadi semua kata-kata yang belum berhasil ketebak, kalau kita udah close aplikasinya, itu bakal disimpan di save.csv. Dan kalau aplikasinya berjalan lagi, dia akan coba untuk running atau open ya, atau nge-load file dari si save file. Nah, kalau save filenya kok nggak ada filenya nggak ketemu ya, atau isinya kosong, baru akan coba baca dari si tes CSV atau si real CSV-nya ya. Nah ini. Oke. Kemudian di sini saya punya konstan lang front dan lang back. Isinya itu dari kolom ke-0 dan kolom pertama dari sini ya, dari data frame. Maksudnya mana? Maksudnya yang ini ya, Sundanese dan English. Sundanese dan English. Oke, karena nanti di tampilan kartu depan itu tulisannya Sundanese ya di sini. Kalau ini kan lagi kartu belakang. Kartu belakang ini tulisannya English. Oke, ini saya simpan di konstanta yang ini. Nah, terus saya punya punya list gitu ya, punya list. Saya simpan di dalam cards. Nah, listnya itu dapat dari mana? Dari Tudik Records. Oke. Nah, si Tudik terus Records ini dia akan generate data structure list ya, yang isinya itu list of dictionaries. Oke. Saya coba print. Nah, ini ya list of dictionaries, di mana key-nya adalah si kolomnya ya, kolom pertama, value-nya si word pertama, terus lanjut adalah si kolom kedua ya, language English dan value-nya. Oke. Nah, itu kita achieve dengan cara seperti ini. So, ada variabel current card. Current card itu kartu yang lagi di display ya. Nah, by default kan nggak ada, kita set none, dan timer kita set none. Oke. Kemudian kita punya function countdown ya. Countdown ini kita skip dulu ya. Nanti kita akan balik lagi ke function ini. Kita juga akan skip dulu function flip card. Nah, kita akan masuk ke function get new card. Oke, karena tadi kan dipanggil di sini ya. Jadi waktu aplikasinya berjalan, function ini akan dipanggil satu kali. Nah, ngapain sih dia? Oke, dia akan mengambil satu kartu dari list kartu tadi ya, secara acak pakai random.choice. Oke, dapat nih card. Oke. Nah, tapi kita di sini pakai exception index error. Kenapa? Karena bisa aja kalau kartunya udah habis, ya, udah nggak ada di tumpukan, itu bisa index error. Jadi kita pakai exception. Exception kalau misalnya kartunya habis, kita show aja message box, kasih tahu kalau semua kartunya udah dijawab gitu dengan betul gitu. Nah, kenapa bisa habis? Karena kalau kita jawab dengan betul, si kartunya di remove ya dari list cards-nya itu. Jadi makanya bisa habis. Nah, kalau misalnya berhasil si random choice ini, si card yang tadi di pick secara random dimasukin ke variabel global current card ya. Jadi kartu sekarang yang mau dikasih lihat tuh si current card. Oke. Nah, sesudah itu kita punya code di sini untuk update si kanvasnya ya. Yang pertama adalah saya tampilin si gambar depan dari kartu ya, si front image kanvasnya saya tampilin, saya ubah jadi normal, dan si back image kanvasnya, si kartu belakang, tampilan belakangnya saya sembunyiin gitu. Oke, jadi kalau ambil kartu yang dikasih lihat adalah tampilan depannya dulu kan gitu. Tampilan depannya kasih lihat dulu, terus si lang teksnya ya yang ini ya, diisi dengan lang front
berarti Sundanese. Oke, dan vocab text-nya adalah si current card, kan dia list ya, isinya itu dictionary. Nah, kita ambil yang Langfront. Langfront itu yang Sundanese. Oke, jadi makanya kalau saya coba rerun, nah Sundanese Abdi ya. Oke, nah terus dia ngejalanin function countdown. Countdown ini apa? Nah, dia punya function yang akan diexecute setelah 3000 millisecond pakai window.after ya, akan execute function flip card dengan parameternya current card. Oke, nah function flip card itu apa? Jadi dia membalikan kartu dari tampilan depan jadi tampilan belakang. Jadi kartu tampilan depannya di hide, kartu tampilan belakangnya di show ya, pakai state normal, terus si teksnya di update ya, lang teksnya jadi lang back, vocab teksnya jadi si kartu yang sekarang dimainkan ya, ditampilkan. Saya mau lihat belakangnya ya, vocabulary belakangnya, berarti bahasa Inggrisnya gitu. Nah, makanya ini kan kartu pertama, tunggu 3 detik. Nah, ini ceritanya dibalik gitu, jadi kartu belakangnya Inggris, artinya tadi Abdi itu artinya I, kayak gitu. Nah, dua button ini kalau diklik, kalau button yang hijau ya, kalau diklik itu akan mengexecute si write command gitu. Nah, ngapain sih dia? Pertama dia cancel dulu si timer ya tadi ya. Kenapa perlu di cancel? Karena kita bisa klik button ini meskipun si timernya belum countdown sampai 0 ya, meskipun masih menunjukkan kartu depan. Kalau misalnya kita udah bisa tebak, ya udah tebak aja gitu. Makanya di sini kita cancel timer. Nah, kalau di cancel si kartu current cardnya ya, itu di remove dari tumpukan kartu karena sudah berhasil ditebak ya. Terus current cardnya kita set ke none ya, karena kenapa? Karena kita mau ambil kartu baru kayak gitu. Atau sebenarnya ini mungkin bisa dipindahin ke sini ya, current cardnya ke none karena kita mau ambil kartu baru. Ini juga bisa sih. Oke, jadi ini nggak usah pakai ini gitu. Nah, kalau button wrong command, button X yang ini ya, kalau diklik sama dia akan cancel waktunya ya. By the way, kalau ini diklik itu artinya kita lupa, nggak bisa tebak ya arti katanya apa. Jadi mau kita lakukan adalah kalau misalnya kartu yang nggak bisa ditebak, itu kita balikin lagi ke deck tuh, ke deck kartunya untuk nanti supaya bisa dipick lagi secara random. Nah, caranya kita harus buang dulu nih yang ada di tumpukan kartu, karena kalau langsung di append kan jadi ada double ya kartunya. Jadi harus kita remove dulu, terus kita masukin ke tumpukannya lagi paling belakang ceritanya. Kalau current cardnya itu enggak, nah ini kenapa ada logik kayak gini? Karena kalau ada di state terakhir, misalnya tinggal sisa satu kartu gitu ya, dan kartu itu udah berhasil ditebak, berarti kan current cardnya udah none ya, nggak ada. Dan ketika get new card, karena pasti akan masuk sini, berarti kan current cardnya akan selalu none. Nah, karena selalu none, harusnya nggak bisa di append. Kalau bisa di append, nanti kita append sinannya di append ke tumpukan kartu ya. Jadi kita cegah pakai if kayak gini. Atau alternatif lain,
kita juga bisa buat kalau misalnya semua kartunya udah berhasil ditebak, kita disable aja button. Itu juga bisa sih. Nah itu mungkin lebih oke. Kayak gitu. Nah terus kita get new card ya, ambil kartu baru lagi. Nah on closing itu tadi ya, kalau button X ini di hit, yang akan dilakukan adalah di save progressnya. Caranya kita bikin data frame baru dari si cards yang tadi ya, terus kita save ke CSV, as simple as that. Terus kita buang indeksnya ya, indeks 012 ini kita nggak mau indeks, terus kita destroy si window-nya kayak gitu. Oke. So kita akan coba, misal save CSV nya saya kosongin dulu, coba main ya. Nah misal Abdi, misalnya bahasa Inggrisnya I. Nah misalnya dalam durasi 3 detik itu saya udah bisa tebak gitu ya, misal Abdi. Oke. Nah dia ambil pickup itu baru, misalnya ini saya nggak bisa tebak, saya tombol X gitu. Nah terus ini kartu terakhir ya, nah berarti English his, misalnya ini saya nggak bisa tebak juga gitu. Oke, dia akan ambil lagi secara random ya, antara 3 sampai 6 gitu ya, kayak gitu. Nah kalau saya close, si save CSV nya akan simpen 2 kata tadi yang nggak bisa ditebak. Dan kalau saya jain lagi, harusnya cuma siga sama na aja yang ditampil gitu. Misalnya siga na ya. Nah kalau saya bisa tebak semuanya, let's say ini saya bisa tebak, ini saya bisa tebak. Nah semua kartu sudah berhasil ditebak. Jadi kalau saya klik lagi ini nggak bisa ya, itu bakal ada error. Nah kalau ini juga nggak bisa ya. Nah kalau kita tutup, nah si save CSV nya update ya, jadi dia kosong karena semuanya sudah bisa ditebak. Oke, tadi saya lakukan sedikit tweak di code-nya teman-teman. Triknya di sini saya cuma nambahin if current card is not none di bagian right command, dan di bagian wrong command-nya saya masukin si cards.remove di dalam code block if current card is not none. Oke, ini bisa saya hapus. Jadi aplikasinya sih udah benar ya. Nah, oke, kalau saya tombol ini tetap bisa. Kalau udah dijawab semua, oke. Kalau saya klik lagi, sudah di answer correctly ya, jadi tidak berubah. Feel free untuk modify, misalnya kalau udah terjawab semua mau di refresh lagi gitu, misalnya bikin tombol refresh atau mau di close, bebas. Tapi harusnya aplikasi kita sudah berjalan. Sekarang kita akan coba pakai data beneran ya, jadi pakai data si Sunda English CSV ya. Kita akan run. Nah murah bahasa Sundanya jatuh, bahasa Inggrisnya jatuh itu ya. Oke, kita ya bu ya, pen potong cut bro, potong bro. Oke, ini salah ya, X cabang branch. Oke, betul. Invent. Nah kok invent ini kan, wah ada yang ngaco di channel.
Perasaan, sense, ya. Dinding, wall. Oke. Pekarangan, garden atau yard, yes. Kamar, room. Oke. Nyarankeun, suggestion, yes. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ini kalau saya close, dia akan di save kata-kata yang belum ditebak ya. Gitu. Oke, sip. Semoga bermanfaat videonya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi video terbaru. Sampai jumpa.